Nah, dari identifikasi 1 sampai 10, ini saya rangkum menjadi begini, Bapak Ibu ya. DIPA, ini karena tidak melalui bendahara, tidak ada uangnya, maka tidak dicatat di PKU. Kemudian SP2DUP, karena menambah saldo bendahara, maka dibukukan di PKU dan pembukuannya debit. Kemudian pengambilan uang, ini melalui bendahara, maka dibukukan di PKU. Karena tidak mempengaruhi saldo, saldonya tetap, hanya mutasi saja dari bank pindah ke kas tunai, maka pembukuannya debit dan kredit. Kemudian pembayaran tunai dilakukan oleh bendahara, maka pasti transaksi tadi melalui bendahara. Karena melalui bendahara, maka masuk PKU. Kemudian karena pembayaran mengurangi saldo kas bendahara, maka pembukuannya di sisi kredit. Kemudian yang kelima, pungut pajak. Pungut pajak pasti masuk ke bendahara dulu uangnya, sehingga masuk PKU, kemudian mungut, saldonya bertambah, maka pembukuannya di debit. Kemudian stor pajak ini kebalikannya aja. Keluar dari bendahara, uangnya berkurang, kredit pembukuannya. Kemudian SP2DGU. SP2DGU ini hampir sama dengan UP. Bedanya ada pencatatan di pengawasan belanja, yaitu pengesahan atas belanja yang sudah dilakukan oleh bendahara. Kemudian GU Nihil, maaf, GU Nihil. GU Nihil ini kan nggak ada uangnya, Pak. Tidak melalui bendahara, tidak ada uangnya. Kenapa dibukukan di PKU? Ini pengecualian. Jadi selalu aja ya, dalam kehidupan ini ada pengecualian. Nah, GU Nihil ini termasuk pengecualian. Kenapa? Karena ini demi sebuah kesatuan ya, kesatuan dari mulai UP diterima sampai GUP nihil, sampai UP dipertanggungjawabkan. Jadi ketika TUP diterima kan masuk PKU. Ketika TUP dipertanggungjawabkan melalui PTUP atau UP dipertanggungjawabkan di akhir tahun melalui GU nihil, maka juga masuk ke PKU. Jadi kelihatan. Masuknya kelihatan juga ketika keluarnya atau pertanggungjawabannya. Gitu. Kemudian kalau LS bendahara ini jelas uangnya masuk ke bendahara, maka masuk ke PKU. Kemudian LS pihak ketiga karena tidak melalui bendahara, kemudian tidak ada siklus yang harus dijelaskan, ya, transaksinya nggak melalui bendahara karena pihak ketiga ini hanya pihak ketiga, PPK, PPSPM. Beda dengan GU nihil tadi, transaksinya melalui bendahara, sehingga dia masuk ke PKU. Tapi kalau LS pihak ketiga, ini sama sekali tidak bersentuhan dengan bendahara, maka tidak ada pembukuannya di PKU. Oke, kemudian ini contohnya. Contoh transaksi yang ada di bendahara. Ya, tidak jauh dari ini ya. Awal tahun menerima DIPA, kemudian setelah itu menerima GU, menerima UP, maaf, ya, mengajukan SPMUP KPPN, menerima SP2DUP, kemudian dari situ diambil uangnya, setelah itu ada tagihan dari PPK, diuji, disetujui, dibayarkan, ada pajaknya dipungut, kemudian nomor 5 selanjutnya disetorkan, kemudian ada lagi tagihan masuk ke bendahara diuji, sesuai dibayarkan, kemudian ada pihak ketiga, tetap dibukukan, meskipun uangnya tidak melalui bendahara, tetap dibukukan di pengawasan belanja. Kemudian nomor 8, membayar tunai lagi, gitu aja. Ada pajaknya dipungut, kemudian nomor 9, pajaknya disetorkan. Kemudian nomor 10, akhir bulan sudah memenuhi minimal 50%, diajukan GU-nya ke KPPN, kemudian kita catat SP2D GU-nya. Kemudian bisa jadi juga ada SP2D LS bendahara pengeluaran yang uangnya masuk ke rekening bendahara. Tadi karena uangnya masuk ke bendahara, maka harus masuk ke PKU. Kemudian pencatatannya karena menggunakan asas bruto, maka pencatatan di PKU-nya didebit sebesar SPM-nya. Dikredit sebesar potongan SPM-nya.
Nah, ini beda nanti ketika di buku pembantu langsung jumlah netonya.